Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak tetap semangat belajar. Nah, hari ini Lala akan mengupas tuntas mulai dari materi awal sampai materi akhir. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang 7 materi matematika mulai dari awal semester sampai di pertengahan semester. Yang pertama, anak-anak sudah belajar tentang pengkuadratan. Nah, yang kedua adalah segi banyak, beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, anak-anak belajar tentang bangun datar. Yang keempat adalah rumus Pitagoras, dan yang kelima adalah bangun datar gabungan. Tuh. Nah, masih ada dua. Yang pertama itu adalah hubungan antar garis, di mana nanti kita akan belajar tentang garis lurus yang berhimpitan, kemudian ada sejajar, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yang kita akan bahas adalah hubungan antar sudut. Oke, hubungan antar sudut. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari materi awal sampai materi akhir. Materi yang pertama adalah akar kuadrat. Nah, akar kuadrat itu adalah perkalian yang diulang atau perkalian yang diulang-ulang sampai 2 kali. Misalnya saja 20 dikali 20 sama dengan 20 kuadrat. Nah, caranya bagaimana kita bisa mengerjakan soal akar kuadrat, yaitu dengan cara menghafalkan mulai dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai minimal 15 kuadrat. Oke. Nah, yang biasanya anak-anak sering salah ketika mengerjakan akar kuadrat adalah tandanya. Perkalian dan pembagian itu selalu diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Walaupun perkalian atau pembagian itu berada di belakang pengurangan atau penjumlahan, dia selalu diutamakan. Oke, selalu diutamakan. Misalnya saja 20 dikurangi 5 dibagi 3. Biasanya anak-anak sering menjumlahkan dulu, padahal harus membaginya terlebih dahulu. Materi yang ketiga adalah segi banyak. Nah, segi banyak itu merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu berupa garis lurus yang disebut dengan sisi. Jadi ketika anak-anak melihat sebuah bangun datar atau sebuah garis yang melengkung, maka dia tidak termasuk segi banyak. Nah, segi banyak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah beraturan dan yang kedua adalah tidak beraturan. Yang dinamakan beraturan berarti panjang sisi-sisinya itu beraturan atau sama panjang. Misalnya, ketika panjang sisi satunya ada 15, maka semua panjang sisinya ada 15 juga. Tidak boleh salah satu dari panjang tersebut itu berbeda sendiri. Misalnya seperti panjang AB itu 15, panjang BC itu 15, sedangkan panjang CA itu adalah 12. Itu tidak bisa atau tidak disebut dengan beraturan. Tidak disebut loh ya. Tidak disebut dengan beraturan. Contohnya itu adalah segitiga sama sisi, kemudian persegi, segi 5 dan segi 6. Nah, sedangkan pada segi banyak tidak beraturan merupakan segi banyak yang sisinya tidak sama panjang. Contohnya seperti tadi, ketika salah satu atau salah 2 sisi pada sebuah bangun tersebut itu panjangnya tidak sama dengan sisi yang lainnya. Misalnya saja, ketika AB adalah 15 cm, BC adalah 15 cm, sedangkan CA adalah 10 cm, maka dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Intinya seperti ini, ketika beraturan, maka semuanya itu memiliki panjang yang sama. Kalau 10, 10 semuanya. Kalau 1, 1 semuanya. Sedangkan segi banyak yang tidak beraturan itu pasti salah satu atau salah 2 dari sisi tersebut atau dari segi tersebut itu panjangnya berbeda atau tidak sama. Contohnya adalah segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, terus trapesium, dan layang-layang. Nah, materi yang ketiga adalah bangun datar.
yang anak-anak nanti pelajari dari materi awal semester 2 sampai pertengahan semester hanya ada 3 bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Persegi. Nah, persegi ini itu ciri-cirinya adalah memiliki 4 garis atau 4 sisi yang panjangnya itu sama dengan sudutnya itu sama. Itu dinamakan persegi. Nah, rumusnya adalah kuas sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan keliling adalah 4 kali sisi. Dari mana bisa mendapat 4? Kenapa bisa 4? Yang namanya keliling itu adalah mengelilingi dari bangun datar tersebut. Jadi ada 4 sisi yang panjangnya itu sama. Jadi panjang ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali sisinya berapa? Sisinya itu adalah panjang dari titik sini sampai titik sini, itu dinamakan sisi. Jadi keliling adalah 4 kali sisi. Yang kedua adalah persegi panjang. Panjang. Nah, di persegi panjang itu memiliki dua pasang yang panjangnya itu sama. Contohnya, sisi atas dengan sisi bawah memiliki panjang yang sama, sedangkan sisi kiri dengan sisi kanan memiliki panjang yang sama. Jadi ada dua pasang. Pasang yang tidur atau berbentuk horizontal dan pasang yang tegak yang berbentuk vertikal. Memiliki luas, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya itu ini, lebarnya itu ini. Ini panjang, ini lebar. Nah, keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar, atau 2 panjang ditambah 2 lebar. Dari mana bisa? Balik lagi bahwa keliling itu adalah mengelilingi atau memutari. Jadi kita harus memutari bangun datar tersebut dari titik sini sampai sini, kemudian ditambah titik sini ke sini, tambah lagi sampai pol ke titik awal tadi. Jadi panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ada berapa panjang? Ada 2 panjang, yang di atas dan di bawah. Ada berapa lebar? Ada 2 lebar yang berada di kiri dan di kanan. Jadi 2 panjang ditambah 2 lebar. Yang terakhir adalah segitiga. Nah, yang terakhir adalah segitiga. Ada beberapa macam segitiga, tapi yang biasanya ada itu adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, luasnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya itu selalu yang ada di bawah, itu adalah alas. Oke, alas selalu di bawah. Contohnya seperti alas kaki ada di mana? Ada di bawah. Nah, itu alasnya. Tinggi, yang namanya tinggi itu adalah dari titik terendah ke atas. Itu namanya tinggi, atau dari atas ke bawah. Itu tinggi dibagi 2. Keliling adalah 3 kali sisi. Itu ketika segitiganya adalah sama sisi. Oke, ketika segitiganya adalah sama sisi. Namun ketika tidak sama sisi bagaimana, Bu? Nah, ketika tidak sama sisi kembali lagi. Yang namanya keliling adalah mengelilingi. Jadi, kelilingnya adalah panjang A ke B, panjang AB ditambah panjang AB ditambah panjang B ke C, ditambah panjang C ke A. Nah, itu adalah keliling dari segitiga. Oke, jadi A ke B, B ke C, dan C ke A dijumlahkan semuanya itu adalah keliling segitiga. Oke, yang namanya keliling adalah memutari. Contohnya seperti papan tulis ini. Papan tulis ini berbentuk apa? Persegi panjang. Kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah mulai dari pojok sini
ke sini, jumlah ini panjangnya berapa, dijumlahkan sama sini, ini, dan sini. Dijumlahkan semuanya, itu adalah keliling persegi panjang atau keliling papan tulis. Nah, materi yang keempat adalah rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini itu hanya diperuntukkan untuk segitiga. Oke, hanya diperuntukkan untuk segitiga. Seperti ini. Biasanya rumus Pitagoras itu adalah mencari salah satu sisi dari segitiga tersebut. Dengan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Biasanya anak-anak itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian nanti untuk mencari A-nya, anak-anak harus mengkuadratkan. Nah, ketika anak-anak bingung mana yang A, mana yang B, dan mana yang C, gampangnya seperti ini. Rumus Pitagoras itu hanya ada di pelajaran matematika. Matematika hanya ada di pelajaran matematika. Kita ambil huruf pertama adalah M, huruf yang kedua adalah A, huruf yang terakhir adalah T. Nah, M ini itu adalah miring. M ini adalah miring. A ini adalah alas. Sedangkan T adalah tinggi. Oke, sama kan? Yang EMATIKA dihapus, dicoret. Oke, dihapus. Oke, berarti ada MAT, miring, alas, dan tinggi. Rumusnya masuk ke sini. Miring kuadrat sama dengan A alas kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika kita sudah menemukan miring? Ketika sudah menemukan miring dan yang dicari adalah alasnya, maka alas kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi T kuadrat. Begitu juga ketika T kuadrat itu adalah miring kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini adalah rumus awal, rumus paten ya. Ini adalah rumusnya. Jadi ketika nanti anak-anak menemukan soal Pitagoras, maka ini bisa digunakan atau anak-anak menghafal matematika. Kita ambil 3 huruf pertama yaitu MAT, miring, alas, dan tinggi. Miring sebagai ibu, maka dia ada di depan. A sebagai anak pertama dan T adalah anak yang kedua. Ibu sama dengan anak pertama ditambah anak kedua. MAT, miring, alas, tinggi. Materi yang kelima adalah bangun datar gabungan. Yang dinamakan gabungan itu adalah bergabung. Bergabung itu adalah ketika satu atau dua bangun datar dijadikan satu atau ditempelkan menjadi satu. Itu yang dinamakan gabungan. Oke, itu yang dinamakan gabungan. Lalu di dalam bangun datar tadi ada luas dan ada keliling. Kemarin anak-anak yang sering keliru adalah ketika luas gabungan itu selalu ada luas 1 dan luas 2, maka di dalam keliling itu tidak ada yang namanya keliling 1 dan keliling 2. Jadi hanya ada luas saja yang ada luas 1 dan luas 2. Kelilingnya itu tidak ada keliling 1 dan keliling 2. Oke, diingat-ingat, yang ada 1 dan 2 itu hanya luas. Sedangkan keliling itu tidak ada keliling 1 dan keliling 2. Paham? Hanya ada luas ya. Oke. Nah,
dalam luas gabungan tadi ada luas 1 dan luas 2. Cara mencari luas gabungan adalah kita harus mencari luas satunya berapa, kemudian luas 2-nya berapa. Nah, kita misalkan luas 1 itu adalah segitiga. Jadi luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu adalah 10. Dari mana dapat 10? Karena garis ini itu sejajar dengan garis yang ada di bawahnya, yaitu panjangnya 10 cm. Maka alasnya adalah 10 dikali tingginya itu adalah 12 dibagi 2. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2. Nah, sama dengan 1, 12 dibagi 2 adalah 6. Maka 10 kali 6 adalah 60. Itu yang luas 1 atau luas segitiga. Nah, luas yang kedua adalah persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Maka dapat dihasilkan luas gabungan adalah luas 1 ditambah luas 2, yaitu 60 ditambah 100 sama dengan 160 cm. Lanjut pada keliling. Karena tadi sudah luas gabungan. Nah, di dalam keliling, ingat-ingat, di dalam keliling itu tidak ada keliling 1 dan keliling 2. Oke, tidak ada. Oke, ini tidak ada, berarti ulalah hapus. Nah, yang namanya keliling itu adalah mengelilingi atau memutari. Jadi, ketika ada dua bangun datar yang digabung atau yang disatukan, kelilingnya adalah kita harus mengelilingi dua bangun datar tersebut. Sekarang Bulala beri huruf A, B, C, D, E. Nah, ketika keliling maka yang dihitung anak-anak itu adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DE ditambah panjang EA. Oke, hanya ini. Tidak ada keliling 1 dan keliling 2. Oke, tidak ada keliling 1 dan keliling 2. Yang ada itu hanya anak-anak mengelilingi dua bangun datar tersebut. Nah, panjang AB berapa? 10. Panjang BC 10, panjang CD 13, panjang DE 13, terakhir panjang EA adalah 10. Jadi kelilingnya adalah 10 ditambah 10, 20, 13 ditambah 13, 26 ditambah 10, sama dengan 56 cm. Nah, jadi keliling dari bangun datar gabungan ini itu adalah 56 cm. Oke, 56 cm. Ingat-ingat, yang ada 1 dan 2 itu hanya luas, bukan keliling. Materi yang keenam adalah hubungan antar garis. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan. Ada 3, yang pertama itu adalah garis lurus, kemudian sinar garis, dan segmen garis atau ruas garis. Cara menghafal anak-anak ketika bertemu dengan garis lurus itu adalah yang namanya lurus itu selalu ke kanan dan ke kiri, selalu ke atas dan ke bawah. Jadi yang namanya garis lurus itu selalu ada anak panah, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri, dia selalu ada anak panah. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya sinar garis, sinar itu bersinar kan anak-anak. Nah, sinar itu dari mana? Dari matahari, dari terangnya bulan, dari lampu. Jadi dari satu titik itu menuju ke panahnya itu dinamakan sinar garis. Oke, sinar dari sinar. Jadi dia titik sinar itu ke garis atau ke anak panah tersebut. Nah, yang terakhir adalah segmen garis atau ruas garis. Ketika anak-anak menjumpai ruas garis itu sama dengan segmen garis. Itu titik dengan titik. Oke.
titik dengan titik. Nah, di antara garis-garis tadi terjadi hubungan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Yang dinamakan garis sejajar itu dia itu selalu sejajar, dia itu selalu bersama. Kalau ke kanan ya ke kanan juga, kalau ke kiri terus, kalau ke atas ya ke atas terus. Tidak bisa yang satunya ke atas, yang satunya ke kanan. Itu tidak bisa. Yang kedua adalah garis berpotongan. Yang namanya garis berpotongan, maka salah satu garis itu memotong garis yang lainnya. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Nah, kalau anak-anak lupa, itu gambarnya itu mirip dengan gunting. Fungsi gunting untuk apa? Untuk memotong. Nah, jadi kata-kata memotong itu dari potong, jadinya garis berpotongan. Seperti itu. Hafalkan ya. Yang ketiga adalah garis berimpit. Yang namanya garis berimpit itu dia itu selalu tumpang tindih seperti pada gambar. Dia selalu tumpang tindih. Contohnya seperti jarum jam. Anak-anak sudah tahu jam dinding, jam tangan kan? Nah, pada jam dinding itu anak-anak itu lihat jarumnya ketika tepat 12, tepat pukul 12. Maka jarum pendek itu akan bertumpang tindih dengan jarum yang panjang. Itu namanya berimpit. Terakhir adalah garis bersilangan. Nah, garis bersilangan ini itu jaraknya itu sangat jauh, bukan sangat jauh, tidak pernah bertemu antara garis satu dengan garis yang lainnya. Itu namanya garis bersilangan. Tapi garis bersilangan ini itu beda dengan garis sejajar. Ketika garis sejajar kan dia tidak pernah bertemu tetapi bareng. Nah, kalau ini itu dia tidak pernah bertemu tetapi arahnya itu berbeda. Ketika yang satu miring, maka yang satunya tegak ke atas. Ketika yang satunya tegak ke atas, maka yang satunya tidur atau bagaimana. Nah, pokoknya kalau yang satunya atas, dia itu harus berbeda arahnya. Itu namanya garis bersilangan. Dan tidak pernah bertemu. Yang terakhir adalah hubungan antar sudut. Nah, ketika anak-anak kemarin menghafalkan mana yang sudut sehadap, mana yang sudut dalam berseberangan, kemudian luar berseberangan dan bertolak belakang, cara mudah adalah seperti ini. Kita anggap saja bahwa yang setiap satu ini itu adalah jalan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ketika nomor yang di sebelah kanan maka berseberangan dengan nomor yang di sebelah kiri. Itu namanya berseberangan. Nah, caranya mana yang dalam mana yang luar? Yang dalam itu adalah yang ada di dalam sini. Dia tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah. Karena apa? Karena dia dihadapi atau tertutup oleh garis yang ada di atas dan di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian perlu anak-anak ketahui bahwa sudut lingkaran ini adalah 360 derajat. Ketika anak-anak bingung berapa sudut ini dan berapa sudut yang lainnya, anak-anak hanya mengetahui sudut ini saja. Nah, atau salah satu sudut yang sudah diketahui. Contohnya seperti sudut 2 ini. Nah, ketika ini sudut 2, maka sudut 2 ini itu sama besarnya dengan sudut 4, sudut 6, dan sudut 8. Kenapa bisa? Nah, lihat. Sudut 2, dia bertolak belakang dengan sudut 4, ya kan? Maka sudut 2 ini, sudut 2 sama dengan sudut 4. Nah, dia berbentuk seperti ini. Kita tarik, seret. Sama. Dia di sini. Dia di sini menutupi sudut 6 dan sudut 8. Otomatis sudut 6 dan sudut 8 itu akan sama dengan sudut 2 dan sudut 4. Jadi besarnya sudut 6
sama dengan sudut 8 sama dengan sudut 2 sama dengan sudut 4. Seperti ini ya anak-anak. Nah, ketika anak-anak ditanya berapa sudut 3? Berapa sudut 3? Tadi sudut 4 sudah diketahui bahwa sudut 4 itu sama dengan sudut 2. Daripada anak-anak mencari 360 derajat dikurangi sudut 2, dikurangi sudut 4, dikurangi sudut 1 sama dengan sudut 3, anak-anak lebih ke 180 derajat. Dari mana 180 derajat? 180 derajat ini itu dari setengahnya 360. Karena dia hanya setengah lingkaran. Oke, tadi satu lingkaran itu 360 derajat. Setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Karena 360 ini dibagi 2, 180. Maka diperoleh 180 derajat dikurangi sudut 4 sama dengan sudut 3. Nah, ketika sudah ketemu sudut 3, maka sudut 1, sudut 5, dan sudut 7 akan bertemu atau akan sama juga. Dari mana? Seperti tadi, 1 dan 3 dia bertolak belakang. Dia bertolak belakang, maka sudutnya itu sama. Besar sudut 3 sama dengan sudut 1, ya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Seret. Dia menutupi sudut berapa? Dia menutupi sudut 5 dan sudut 7. Otomatis sudut 5 dan sudut 7 ini itu sama dengan sudut 1 dan sudut 3. Jadi kita hanya menghitung satu saja. Tidak perlu kita hitung satu persatu. Hanya satu kali. Oke, hanya satu kali. Seperti itu, paham? Sekian materi yang Bu Lala berikan dari awal semester 2 sampai pertengahan semester. Anak-anak jangan lupa belajar untuk penilaian tengah semester. Nah, yang terakhir, silahkan anak-anak kerjakan buku LKS Matematika halaman 49 sampai halaman 58 di folio dan dikumpulkan ketika pengumpulan ulangan harian tema 7 dari subtema 1 sampai subtema 3.